Oke, untuk kegiatan pertama sebagai pengenalan, ini saya akan coba share. Ini ada materi yang cukup interaktif. Nanti saya akan share linknya. Nanti Bapak Ibu boleh klik, nanti saya masukkan ke grup WhatsApp atau ke sheet. Iya, Bu Stevi mulai masuk ya. Saya kira Bu Stevi masuk. Masuk juga baru juga. Ya, saya kirim di chat ya. Sudah saya kirim di chat, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengklik kuisnya. Oke, sudah ada yang masuk. Ibu Ulfatun ya. Bu Winda sudah masuk juga. Bu Lina sudah masuk. Oke, kita tunggu untuk semuanya bisa berkolaborasi. Jadi kegiatan seperti ini sangat menyenangkan buat siswa. Ketika saya menggunakan ini, hampir semua siswa yang tadinya tidak bisa, kalau kita menjelaskan di Zoom Meeting atau di Google Meet, cenderung mereka hanya sebagai pendengar atau bahkan entah hilang kemana gitu ya. Tapi dengan seperti ini, secara otomatis mereka akan ikut berpartisipasi. Nah, jadi kegiatan lebih interaktif dan kita juga tahu siswa mana yang aktif. Nah, ketika Bapak Ibu mau memulai ini, harus ada siswa yang sudah masuk. Jika belum ada sama sekali, Bapak Ibu boleh tunggu. Karena kalau tidak akan bisa dimulai. Jadi minimal harus ada siswanya. Bapak Ibu boleh membagikan linknya juga seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian juga Bapak Ibu boleh memberikan webnya joinmyquiz.com dengan kode permainannya 76844 seperti itu ya. Oke, sudah ada 10. Yang lain di sini ada 21 ya, tapi yang join hanya 20. Apakah ada kendala? Yang belum join, apakah ada kendala? Oke. 11. 12. Oke, mungkin ada kendala. Oke, kita akan mulai saja. Silakan nanti Bapak Ibu dimulai. Oke, silakan Bapak Ibu boleh mengisi. Oke, nah ketika Bapak Ibu diminta untuk mengisi, otomatis di tampilan Bapak Ibu itu kita akan tahu murid-murid kita sedang mengisi. Ada dari Sumedang, Tangerang, Nepanga, Sukabumi, kemudian Dharma
Dharmasraya, Jombang, sudah 6 dari 12 yang menjawab. Oke, nah karena ini diberikan waktu, jadi nanti ada waktunya sudah habis. Kemudian nanti peserta biasanya tidak bisa ikut menjawab. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, nah ini kita bisa melihat grafik ketika peserta didik kita, murid-murid kita sedang menjawab. Nah, ini tampilan grafiknya. Untuk SD sudah ada 4, SMA sudah ada 3, kemudian SMP sudah ada 2. Ini 9 dari 13 orang yang sudah menjawab. Waktu masih berjalan. Ini Bapak Ibu juga bisa membuat pertanyaan yang sekiranya menggunakan grafik seperti ini kepada siswa. Sudah 11 dari 14 yang menjawab. SD sama SMA sama ya. Oke, waktunya habis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah sejauh mana Bapak Ibu mengenal puisi? Pernah mencoba rutin menggunakan, wah, yang rutin sudah ada 2 ya nih. Kemudian baru tahu ada 3, sudah menggunakannya ada 2. Sebelas dari sempat kelempar keluar. Masuk lagi yang sempat kelempar, boleh. Oke, nanti juga untuk durasi waktu yang diberikan Bapak Ibu itu bisa diatur. Iya betul, hujan. Di sini juga hujan. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan mengenal puisis lebih jauh. Nah, ternyata beban kerja guru banyak sekali ya, Bapak Ibu. Ada yang membuat RPP, kemudian juga melaksanakan kelas daring atau PTM, membuat laporan, merekap nilai, memberikan penugasan, juga berkomunikasi dengan orang tua. Nah, bayangkan kalau semuanya kita kerjakan. Tentunya akan sangat repot sekali ya. Makanya diperlukan hal-hal yang memang kita kurangi. Apa nih pekerjaan apa yang memang sekiranya kita bisa kurangi? Gitu. Salah satunya dibantu dengan puisis ini. Nah, apa itu puisis? Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau mungkin ada yang baru atau yang sering gitu kan. Tetapi ini saya perkenalkan lagi bahwa puisis adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat dan menyelenggarakan pembelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Banyak sekali Bapak Ibu, ada jutaan kuis yang bisa Bapak Ibu gunakan di kuisis ini. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu nih membuat soal karena soal-soalnya sudah ada. Bapak Ibu mau pelajaran apa, kimia, fisika, apapun ada di sini ya. Jadi tinggal mencari, kemudian Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Kemudian keuntungan kita menggunakan kuisis itu bisa digunakan di mana saja, bisa menggunakan berbagai mode. Dalam arti misalnya
seperti tadi kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa langsung menggunakan mode permainan langsung. Namun Bapak Ibu, saya mau memberikan mode, mau Bapak Ibu tinggal aja. Nggak perlu Bapak perhatikan tentang anak-anak itu menjawab misalnya. Itu bisa juga digunakan dengan mode PR. Jadi ada beberapa mode yang bisa Bapak Ibu gunakan di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan quizzes di handphone, kemudian di PC, tablet, HP, ya. Jadi bisa digunakan kapanpun. Jadi ketika Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya Bapak Ibu sedang berada di luar, kemudian Bapak Ibu hanya memegang handphone saja, Bapak Ibu bisa langsung memberikan pembelajaran interaktif. Jadi tidak perlu langsung, misalnya Bapak Ibu hanya membawa laptop. Seperti saya misalnya ada kegiatan di luar sekolah, namun saya mesti mengajar. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah memberikan tugas saja gitu, tapi saya memberikan kegiatan yang interaktif. Kita gunakan dulu kirim sapa di WhatsApp, kemudian kita berikan link ini. Nah, dari handphone kita bisa tahu bahwa siswa itu mengerjakan kuis, kemudian mengikuti pembelajaran, dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan di kuis ini. Artinya, pembelajaran itu berjalan dengan sangat interaktif, seperti itu. Nah, kemudian memainkan kuis atau presentasi interaktif dengan berbagai fitur kemudahan, ya. Oke, sebelum memulai lebih jauh, mari kita perhatikan penulisan yang benar dari web quizzes. Nah, ini terkadang nih kita mau, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah, biasanya kan ada rekodnya ya di Google. Pasti itu akan mudah mencarinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum sama sekali menggunakan, pada saat masuk Bapak Ibu ketik quizzes.com. Jadi di belakangnya itu double Z. Nah, ini juga nanti ada penugasan untuk Bapak Ibu pada saat di akhir sesi. Nanti tugasnya adalah Bapak Ibu membuat quizzes. Nah, berapa lama sih membuat akun? Sangat mudah sekali. Bapak Ibu hanya menggunakan waktu kurang dari 30 detik saja, Bapak Ibu sudah otomatis nanti langsung mempunyai akun quizzes. Mudah dan gratis. Jadi nggak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa menggunakannya di chat yang tadi dengan gratis ya. Linknya. Nah, kemudian apa aja sih manfaatnya? Ngapain sih kita buka quizzes, kan udah banyak. Betul sekali, banyak sekali platform yang memang platform pendidikan khususnya ya, yang memang bisa kita gunakan. Salah satunya ini quizzes. Nah, keuntungan quizzes itu apa? Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam kuis. Jadi ada perpustakaan publik namanya. Nah, di situ banyak sekali kuis yang bisa Bapak Ibu cari, seperti yang tadi saya sudah pernah bilang. Kemudian Bapak Ibu cukup mengetik saja kunci yang spesifik. Misalnya kayak saya kan mengajar matematika ya. Mengajar matematika berarti saya tinggal menggunakan kunci. Misalnya program linier. Nah, tinggal diketik saja, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan atau mendapatkan kuis dengan program linier. Atau kimia, fisika juga bisa dicari. Nah, atau ketika Bapak Ibu ingin membuat kuis sendiri juga bisa. Jadi Bapak Ibu membuat kuisnya sendiri, soal-soal yang Bapak Ibu sudah punya, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke quizzes, itu juga bisa. Nah, mengapa sih permainan di quizzes itu menyenangkan? Yang pertama, di situ kita biasanya ada klasemen langsung. Jadi ada semacam kompetisi. Kompetisinya membuat anak-anak itu senang ya, membuat siswa itu senang. Karena secara otomatis mereka akan bisa melihat di peringkat berapa mereka ada. Peringkat 1, 2, 3. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Misalnya kita memberikan reward
ketika ada anak yang memang berhasil menjawab semua dengan benar, berada di urutan pertama misalnya. Itu boleh. Kemudian juga mempunyai meme-meme yang lucu gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat nanti meme-meme yang lucu seperti itu gitu ya. Kemudian ada power up-nya, kemudian ada redemption question-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pertanyaannya itu. Kan selama ini kalau di apa namanya di Google for Education itu ada apa pilihan-pilihannya itu kan ada pilihan banyak, kemudian ada pilihan option gitu kan, ada esai, sama di sini juga sama. Cuman di sini keuntungannya itu bisa lebih bervariasi dalam arti banyak bisa menyimpan gambar gitu kan, bisa pilihannya bisa berupa gambar, kemudian berupa tulisan dan sebagainya. Di sini lebih apa ya, lebih menyenangkan, lebih kelihatannya lebih bagus gitu. Nah, ini adalah contoh dari klasemen yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu membuat kuis atau mengirimkan kuis kepada siswa, nah mereka akan melihat atau Bapak Ibu akan melihat klasemennya seperti apa. Jadi ketika ada anak yang menjawab betul, dia akan naik ke atas, dan semakin jawabannya semakin banyak yang betul, otomatis nanti dia akan berada di peringkat pertama. Seperti itu. Nah, hal ini yang membuat mereka senang. Jadi mereka bisa tahu, oh mereka tuh ada di urutan dari 40 siswa mereka ada di ketiga. Nah, itu membuat mereka senang dan mereka mudah dalam mengikuti kegiatan belajar seperti itu. Nah, kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa memasukkan musik. Ya, musik untuk kuisnya. Ada pilihan icon-iconnya seperti ini, ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa tinggal dipilih saja. Kedengeran nggak? Kedengaran Pak Jajang. Kedengeran? Belum. Enggak ya? Enggak, ini musiknya kedengeran nggak, Pak? Kedengar. Musiknya enggak, musiknya tidak. Oh, musiknya enggak ya, karena bukan di laptop yang ini kan. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu boleh pilih sendiri, musik-musik ini ada semuanya di Quizizz ya. Kemudian nah, ini pada saat kegiatan langsung yang dilakukan oleh Quizizz dengan guru-guru seperti tadi yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga di Quizizz ini bisa membuat presentasi. Presentasi yang seperti Bapak Ibu lihat sekarang, itu bisa Bapak Ibu buat. Nah, waktu kemarin saya sudah menjelaskan atau kita sudah belajar membuat, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah ikut Canva ya di sini dengan saya. Saya pernah sharing untuk membuat presentasi di Canva. Nah, Bapak Ibu dari Canva ini, Bapak Ibu bisa import di Quizizz. Jadi presentasi Bapak Ibu yang ada di Canva ini bisa otomatis langsung masuk ke Quizizz seperti ini. Nah, kemudian kan kalau di Canva mungkin kan tidak interaktif ya Bapak Ibu ya. Hanya presentasi yang luar biasa bagus gitu, tetapi tidak bisa interaktif. Nah, Bapak Ibu bisa mengimportnya ke Quizizz, kemudian Bapak Ibu tambahkan kegiatan interaktifnya.
Begitu juga yang di Google Slide. Nah, ini ada beberapa platform yang memang bisa diimport ke Quizzes. Salah satunya ada Canva, kemudian ada Google Slide, kemudian ada Wikipedia, ada WordWall, kemudian ada Padlet, kemudian juga ada PowerPoint. Nah, namun ada hal yang Bapak Ibu harus lakukan apabila Bapak Ibu mau mengimport presentasi, yaitu merubahnya ke dalam bentuk PDF dulu. Karena untuk Quizzes hanya menerima dalam bentuk PDF. Nah, di presentasi ini Bapak Ibu bisa memasukkan huruf atau teks, kemudian bisa memasukkan audio, suara, kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar, kemudian juga bisa memasukkan video. Kemudian bisa memasukkan link juga, link-link yang ada di YouTube juga itu bisa Bapak Ibu masukkan. Nah, kemudian dari ketika Bapak Ibu sudah membuat kuis atau ketika Bapak Ibu sudah bermain kuis dengan para siswa, nah ini ada laporannya ya Bapak Ibu, ada laporannya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan laporan sama seperti di di Google for Education juga ya. Itu sama Bapak Ibu ada laporannya di sini. Nah, laporannya di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu, lebih lengkap, lebih detail, dan kemudian bisa merubahnya ke dalam bentuk PDF. Nanti kita akan coba ya, setelah ini kita akan coba dari awal. Nah, bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu laporannya. Ini laporan di Excel-nya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan laporan di PDF-nya nanti. Nah, ini laporan PDF-nya. Total pertanyaannya berapa, skornya berapa, kemudian berapa siswa yang menjawab, berapa benarnya siswa, itu semuanya ada di sini. Ini lebih lengkap, bisa digunakan sebagai analisis penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini sebetulnya pada saat kebutuhan akreditasi ini sudah bisa diberikan atau ini bisa digunakan sebagai analisis ya. Nah, ini yang saya coba akan sampaikan juga ke Bapak Ibu bahwa Quizzes bisa berkolaborasi atau diintegrasikan dengan Google Classroom. Juga bisa diintegrasikan dengan Canvas, juga bisa dengan psikologi. Karena karena saya pribadi saya sering menggunakan Google Classroom, jadi saya kolaborasikan dengan Google Classroom. Nah, untuk akun Quizzes itu, Bapak Ibu, akun Quizzes itu ada 2. Jadi nanti ada akun basic, kemudian juga ada akun super. Bedanya memang kalau untuk basic, ini kita gunakan untuk yang gratis. Nah, kalau misalnya super, itu dia berbayar. Memang perbedaannya sangat beda ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang basic, total partisipannya itu hanya 100, tapi kalau misalnya yang super itu 500. Kemudian ada beberapa yang di basic itu tidak bisa digunakan. Misalnya pada saat membuat presentasi, ada beberapa kayak misalnya kita mau memasukkan link YouTube atau apa, nah itu tidak bisa. Tetapi kalau untuk yang super itu bisa. Dan alhamdulillah saya ini baru dapat super gratis Bapak Ibu. Jadi hanya 3 bulan saja, jadi saya gunakan sebaik-baik mungkin dan bisa berbagi dengan Bapak Ibu pada saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh materi belajar tentang tata surya yang dibuat di Quizzes. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa membuatnya mungkin seperti ini atau bahkan mungkin bisa lebih bagus ya daripada ini. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan
di sini ada sistem tata surya. Ya, sistem tata surya. Jadi dia bisa bergerak, berada di lintasannya, sedang berotasi ya, mengelilingi bumi, mengelilingi matahari maksudnya. Kenapa Pak? Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan kepada siswa di sini. Hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Jadi biarkan ketika kita tampilkan presentasi bisa sambil bertanya seperti itu. Nah, kemudian langsung ajak mereka berinteraksi. Langsung. Hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Nah, silakan Bapak Ibu juga boleh menjawab seperti yang tadi. Tinggal diklik linknya, kemudian dijawab. Masih berada di link, itu udah keluar. Nah, jutaan bintang. Jutaan bintang. Fakta tentang planet. Indahnya bulan. Oke, waktunya sudah habis. Kemudian kita kembali lagi, memberikan materi. Yuk perhatikan semua fakta menarik tentang berbagai planet di tata surya. Nah, ini ada fakta-fakta yang menarik disajikan di sini ya. Venus, Mars, Uranus. Nah, ini bisa dibaca oleh siswa. Dan ini bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan pindah ke slide berikutnya. Setelah diberikan ini, mereka kemudian diberikan pertanyaan lagi. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu kembali menjawab lagi. Wah, sepertinya seru ya. Jika kita pergi keluar angkasa, coba tebak suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Nah, pertanyaannya, jawabannya pada muncul semua di sini. Astronot, kemudian ada binatang segala macam di situ ya. Oke, kemudian, nah ini leaderboardnya. Di sini Bu Nia nomor 1 ya. Terus kita kembali di sini. Oke. Tadi ada leaderboardnya ya, Bu Nia di urutan ke-1. Kemudian kita di sini yuk kita bermain games, pasangkan nama planet dengan benar. Silakan lanjutkan ke slide berikutnya untuk bermain. Nah, di kuisis ini juga Bapak Ibu bisa memasang-masangkan. Kan kalau di Google for Education itu tidak ada memasangkan. Nah, kalau di sini bisa. Nah, kemudian masuk ke tata surya. Silakan masukkan namanya. Ini kalau kita menggunakan Woodward. Nah, ini kita memasukkan link-link yang ingin kita berikan kepada siswa. Salah satunya tadi ada Woodward, kemudian juga ada The Planets of Our Solar System gitu ya. Nah, ini materi yang dilampirkan di link. Ini tantangannya. Nah, alam semesta ini sangat luas, namun bagaimana juga bumi adalah satu-satunya tempat yang
dapat kita tinggali saat ini. Yuk kita bersama bumi kita jaga bersama bumi kita sebaik mungkin ya. Nah, ini pesan yang diberikan pada saat di sesi akhir pembelajaran. Nah, kemudian setelah selesai ini, kita akan ada namanya evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, pada saat evaluasi kita berikan kuis akhir tentunya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kita sudah masuk ke quiz time. Oke, 3, 2, 1, dimulai. Ini sebagai evaluasi, apakah siswa sudah memahami atau belum. Planet Mars jaraknya lebih jauh dari matahari dibanding bumi, namun planet Mars lebih panas dari bumi. Oke. Nah, ini bisa kita menampilkan pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini grafiknya 7 orang menjawab benar, 3 orang menjawab salah. Dari 18 orang yang mengikuti kuis, 10 orang yang menjawab. Jadi benarnya 7, salahnya 3. Nah, kita bisa tahu nih, kita bisa tahu siswa siapa aja sih yang aktif, siapa aja yang tidak. Oke, fakta suhu tertinggi di Mars adalah 20 derajat Celcius, sedangkan rekor terendahnya adalah minus 120 derajat Celcius. Jadi kita masih memberikan fakta-fakta pada saat proses pembelajaran. Nah, sorry. Ini ada buku mimpi. Selamat datang di buku mimpi. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh mengisinya. Nanti buku mimpi ini akan Bapak Ibu dapatkan di email Bapak Ibu. Silahkan boleh diisi. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, seru itu buku mimpinya. Mungkin kan dibuat putra-putri Bapak Ibu. Dalam 2 detik bisa langsung mendapatkan buku mimpi untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan. Ya, terima kasih telah menyelesaikan materi kali ini. Sampai jumpa pada materi lainnya. Nah, ini akhir dari sebuah materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa-siswa. Kemudian sini ada refleksi. Silakan dijawab lagi Bapak Ibu. Apakah kamu tertarik untuk lebih lanjut mengeksplor puisis? Tuliskan apa yang Anda pikirkan, baik berupa pertanyaan ataupun kesan. Silakan Bapak Ibu boleh menjawabnya. Iya, bisa Bu. Nanti ada untuk simbol matematika. Equation-nya ada.
Itu sebenarnya yang membuat saya juga pertama yang saya lihat kalau ikut. Kebetulan kan saya matematika juga ya Bu ya. Yang kita lihat equation-nya ya Bu tentunya. Oke, tertarik. Iya, betul banget. Mendukung kemampuan literasi dan numeris, betul. Oke, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu yang masih mau menjawabnya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita sama-sama mencoba membuat akun Quizizz. Pak Gunawan, angkat tangan. Halo Pak Gunawan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini sebelum kita sama-sama membuat akun? Halo? Cek, cek. Bapak Ibu mendengar suara saya? Lanjut. Dengar Pak, lanjut Pak. Nggak ada Oke. pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ke membuat akun Quizizz. Jadi buat Bapak Ibu yang belum memiliki akun Quizizz, silakan dibuka. Yang pertama Bapak Ibu masuk dulu ke, ini saya tutup dulu. Oke, Bapak Ibu nanti masuk ke Google. Ke Google, kemudian Bapak Ibu ketik Quizizz. Nah ini saya sudah langsung ketemu ya. Belum di-share ya. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu buka Google-nya, kemudian ketik quizizz.com. Ini saya langsung ketemu quizizz.com, kemudian enter saja. Nah, kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi saya langsung masuk. Ini saya coba close dulu. Saya coba keluar dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu langsung masuk ke
sign up, ya. Kemudian Bapak Ibu langsung masukkan alamat emailnya. Misalnya saya pakai email baru ya. Salah emailnya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Google juga ini. Kemudian juga bisa menggunakan Microsoft Teams kalau ada. Kalau tidak, bisa menggunakan email seperti itu. Saya emailnya dua-duanya sudah saya pakai, jadi saya nggak tahu harus pakai apa lagi. Ini saya langsung pakai Google saja ya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh memilihnya. Sini saya coba pakai akunnya rekan saya, Ibu Yustiti. Kebetulan beliau belum pernah buat. Nah, ini Bapak Ibu langsung masuk ke, akan diarahkan ke seperti ini. How are you using Quizzes? Nah, Bapak Ibu nanti akan menggunakan sebagai apa? Sebagai sekolah kah? Sebagai bisnis kah? Atau sebagai personal? Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu. Kita pilih personal, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke personal quiz dengan grade-nya Bapak Ibu pilih. Kebetulan saya mengajar di kelas 11. Nanti kita pilih kelas 11. Subjeknya boleh dipilih. Matematika. Ini bisa lebih dari pilihannya, lebih dari satu juga boleh. Oke, selesai. Oke, nah ini di sini Ibu Yustiti sudah menggunakan akun basic seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? Pak Jajang? Ya. Boleh saya tanya, Pak? Ini Pak, saya pada saat tadi ikuti petunjuk Pak Jajang itu untuk apa, buat akun, kok tiba-tiba sudah muncul ini ada nama saya KDKS, tidak sama seperti Pak Jajang itu tadi untuk memilih personal atau apa itu tadi? Pak Kadek sudah pernah buka akun, udah pernah punya akun berarti? Ini entahlah Pak, waktu itu saya udah lama sekali kayaknya. Jangan-jangan pernah saya cuman kan memang belum tahu apa itu Quizzes. Iya, Tapi iya. kok ini kayaknya sudah ada ya ini. Ini tampilannya Tapi seperti ini bukan, Pak? Enggak seperti Pak Jajang bilang tadi itu, Enggak, milih-milih yang itu. sekarang. Kenapa Pak? Bapak lihat di layar tampilan Bapak seperti yang sekarang ini tampil nggak? Kayak gini? Enggak kayak gitu. Saya itu malah itu sudah muncul ada gabung begitu, kode game begitu. Apa itu ya? Bapak ulang lagi, coba masuk ke Quizzes lagi dari awal, quizzes.com. Ya. Berarti saya ulang lagi Pak ya? Bapak ulang lagi, quizzes.com. Terus sudah? Sign up. Sign Sign up up ada di sebelah kanan, di atas. Di atas. Sign up. Iya, sign up. Oke, Ya klik. udah.
Mm-mm. Nah, Bapak bisa menggunakan email, tulis email, bisa menggunakan Google. Tunggu, kok balik lagi udah ke ini, Pak. Ke layar yang tadi. Gabung ini dengan sudah ada kelas, sudah ada buat kuis. Mungkin Bapak sudah itu Bapak tadi klik Google ya? Iya, Larinya ini ke sini bukan sih? Ini seperti iya sekarang kok, Bapak tampilannya udah begini belum? Sepertinya kok saya sudah punya akun begitu. Iya, berarti kalau memang Bapak sudah punya akun, otomatis nanti akan kebuka seperti itu, Pak. Kayaknya sudah pernah. Iya. Tidak seperti tadi waktu Pak Jajang dari awal tadi itu milih-milih itu. Nggak apa-apa, Pak. Kalau sudah punya akun, tinggal Bapak lanjutkan aja. Iya, ini sudah ada beranda, sudah ada. Nah, berarti kalau Bapak sudah ada beranda, berarti tampilannya seperti ini dong, Pak. Yang mana itu, Pak? Ini yang di layar. Cuman beda ya, Pak Jajang, yang saya punya kan mungkin atau beda yang berbayar dengan tidak. Enggak, ini saya pakai yang nggak berbayar, ini yang basic. Ini ada Bapak ada tulisan create nggak? Nggak ada, Pak. Buat kuis di paling atas berarti. Buat kuis bahasa Indonesia ini, Pak. Oh iya betul. Sama, Pak, sama. Bapak membuat ya. Iya. Sama. Terus di bawahnya ada explore. Di bawahnya. Ya, ada perpustakaan saya. Explore. Nggak ada loh yang kayak gitu. Bapak soalnya menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu sama. Jadi nanti pada saat membuat, pada saat saya create ya, Pak ya. Jadi ini sama. Oke, kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, lanjut aja, Pak, lanjut. Ya, baik. Nah, ini kita sudah masuk ke laman akun. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat, Bapak Ibu akan menuju ke laman akun seperti ini. Kemudian di sini ada create atau membuat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini membuat. Kemudian Bapak Ibu kita klik di sini, ya. Nah, di sini nanti akan tertulis new quiz. Artinya new quiz itu membuat kuis baru. Kemudian new lesson artinya presentasi baru. Nah, ini kuis itu untuk membuat kuis, dan lesson ini, pelajaran baru ini membuat presentasi. Nah, Bapak Ibu mau membuat apa? Nanti boleh memilih new quiz atau membuat presentasi. Nah, untuk membuat presentasi dan kuis ini saya akan coba skip dulu. Nanti kita akan lanjut di part besok mungkin ya. Sekarang kita fokus ke explore. Nah, ya, kita klik explore. Oke, nah muncul di sini ada matematika, kemudian karena saya tadi matematika, muncul matematika yang pertama, kemudian science, kemudian English. Nah, ini bisa dicari. Kemudian di sini kan ada searching. Tinggal Bapak Ibu searching. Mau mencari apa? Diklik saja di sini, di searching saja. Misalnya saya klik program linear, gitu ya. Nah, ini akan muncul nih, Bapak Ibu, kuis-kuis tentang program linear. Kuis-kuis yang Bapak Ibu inginkan, silakan Bapak Ibu ketik di atas untuk searching. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu membuat soal, karena di sini kuis-kuis sudah tersedia ya. Tinggal Bapak Ibu klik, misalnya klik, saya klik. Nah, Bapak Ibu tinggal mainkan nih dengan siswa. Nah, di sini kan ada Start Alive Quiz, artinya di sini memainkan kuis secara langsung seperti tadi yang kita lakukan.
Kemudian di sini ada assign homework. Nah, kalau misalnya assign homework ini bisa berhari-hari. Jadi tidak cuma saat itu aja. Kalau langsung ini kan saat itu dengan waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya ketika kita mainkan, selama kita belum tutup masih bisa bermain. Tetapi kalau sudah kita tutup, sudah tidak bisa bermain. Nah, lain hanya kalau misalkan assign homework itu bisa beberapa hari, itu juga ada ketentuannya. Kalau untuk akun basic, itu hanya paling lama itu 2 minggu. Tapi kalau misalnya untuk akun super, itu bisa kita atur. 1 bulan juga bisa. Gitu. Nah, ini ada di pengaturannya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ini soal-soalnya sudah ada, sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu tinggal membagikannya kepada siswa. Gitu. Nah, ini misalnya nih, Bapak Ibu sekarang mau kuis langsung. Tinggal diklik yang ini, yang Start a Live Quiz. Diklik saja. Nah, ini mau yang mana? Mau yang klasik atau mau yang instructor face? Itu bisa dipilih juga. Kita pilih yang klasik misalnya. Nah, ini oke, kita lihat ke bawahnya. Partisipannya apakah mau ada waktu? Ada, Bu. Materi SD juga ada. Ini nanti bisa diklik berapa kali mereka menjawab atau mengikuti kegiatan kuis ini. Unlimited artinya mereka akan terus. Nah, itu sebetulnya yang membuat saya senang ketika mereka merasa dirinya salah, tapi mereka masih ingin memperbaiki. Jadi saya biarkan. Jadi untuk kegiatan yang bukan assessment, bukan penilaian ya, artinya hanya semacam latihan saja. Jadi saya biarkan mereka menjawab terus-terusan. Artinya mereka nanti akan tahu kan jawaban yang benar itu adalah ini. Ya, dari situ kan bisa membuat siswa memahami dengan konteks drilling gitu ya, itu namanya kan. Atau hanya sekali menjawab saja, itu juga boleh. Ada 2, ada 3, ini bisa ditentukan, bisa kita pilih. Seperti itu. Nah, ini dibiarkan saja. Oke. Nah, ini musiknya dimainkan. Nah, ini ada meme yang tadi yang akan digunakan apa. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan bisa membuat sendiri. Membuat meme yang foto Bapak Ibu misalnya gitu. Itu bisa. Nanti kita akan belajar itu ya. Ini sekarang kita akan belajar untuk mencoba bermain kuis saja dulu. Nah, kemudian klik saja continue. Seperti ini. Nanti dia akan muncul ke sini. Nah, ketika sudah muncul ke sini, Bapak Ibu boleh bagikan ini joinmyquiz.com ke siswa ya. Dengan kode ini juga boleh dibagikan. Atau ini di sini ada kan, di sini ada share via Google Classroom, kemudian via yang lainnya. Bapak Ibu cukup klik ini aja. Salin tautan. Nah, ini udah disalin, kemudian tinggal dibagikan ke chat seperti yang tadi saya lakukan, gitu ya. Nah, otomatis mereka nanti akan menjawab. Mungkin ini saya coba ya. Ini agak susah kan soalnya, jadi Bapak Ibu cukup ini aja. Asal menjawab saja. Nah, boleh diklik Bapak Ibu. Nah, itu Bu Winda sudah mencoba ya. Nah, ini kan baru ada 1 orang nih yang masuk.
biarkan nanti kita tunggu dulu sampai semuanya masuk. Kita minta mereka untuk masuk. Oke, baru 2 orang. Nah, nanti sekira-kiranya, oke, udah cukup kita bermain. Langsung kita mainkan saja. Kita klik start. Halo? Nah, gimana caranya masuk di aplikasi kuis, Pak? Ini tadi ketinggalan tadi. Oke, sebentar ya, Pak. Nanti kita ulang. Ini lagi tanggung. Oke, nah ini sudah terlihat nih. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab. Nah, sudah ada yang menjawab dengan benar. Poinnya 900. Ibu Nia kedua. IY pertama. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Alangkah menyenangkannya Bapak Ibu belajar seperti ini. Wah, ternyata mereka antusias ya gitu. Dan ini terus membuat mereka juga termotivasi untuk mendapatkan reward. Nah, biasanya saya kebetulan kan memang kemarin tuh kita coba sering mencoba desain ya. Bapak Ibu kan sudah, Bapak Ibu yang pernah ikut Canva dengan saya kan berarti sudah bisa membuat sertifikat atau apa, kiriman Instagram segala macam. Nah, rewardnya itu biasanya saya hanya berupa gambar saja. Saya berikan ke mereka dan mereka itu senang. Walaupun hanya sebatas rewardnya seperti kiriman Instagram seperti itu ya, kiriman foto gitu. Hanya ucapan congratulations dapat ranking pertama. Nah, ini terus mereka bermain. Mungkin Bapak Ibu yang bisa melihat di di Zoom yang saya perlihatkan, share screen. Nah, ini betapa senangnya mereka. Terus termotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ketika kita ketik unlimited tadi, walaupun mereka salah, mereka bisa mengulang. Itu juga sebagai motivasi bahwa mereka bisa memperbaiki dan nilai mereka itu menjadi bagus. Yang tadinya cuma dapat 1 doang misalnya, berubah menjadi 50. Nah, ini poin-poinnya memang di sini berupa angka. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena nanti ada saturasi juga yang memang buat nilai seperti kita 190. Nah, itu ada. Walaupun di sini memang poin yang diperlihatkan kepada siswa juga hanya poin. Tapi nanti nilainya akan muncul. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tidak stop, ini akan terus bermain. Tapi kalau kita sudah stop, udah. Mereka tidak bisa bermain. Ini saya stop ya. Saya stop ya Bapak Ibu. Oke, Bu Indah urutan pertama, Bu Indah urutan kedua, ini Pak Iya urutan ketiga. Nanti di situ juga ada reward-nya. Atasi segera dengan LSN. Dengan 3 tahap anti jamur, efektif atasi jamur di kulit hingga ke akarnya. Tak ada lagi. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat akurasinya di sini. Ini akurasi. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu bisa download. Belum tahu. Nah, ini hasilnya bisa Bapak Ibu download. Nah, ini sudah ada. Sudah saya download. Sudah muncul kah? Udah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, belum muncul ya. Sudah muncul belum Bapak Ibu?
Belum Belum, ya? Pak. Belum ya? Ya. Bentar, saya coba stop. Nah, ini hasil downloadnya. Seperti tadi. Nah, ini akurasi ini yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau tadi kan poin ya. Nah, ini akurasi. Jadi akurasi ini misalnya dari 10 pertanyaan, berapa yang dijawab, ini presentasinya ada 30%. Seperti itu. Aku sama Tante Karina baik-baik aja kan? Nggak apa-apa, cuman cuma pengen tahu aja gimana kalian. Iya. Oke. Ini kita bisa keluar ya. Nah, itu untuk memainkan kuis di kuisis seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan kuisis tadi berkolaborasi dengan Google Classroom. Nah, mode PR itu bisa digunakan Bapak Ibu dengan Google Classroom. Syaratnya itu Bapak Ibu kelas. Nah, di sini juga bisa membuat kelas ya Bapak Ibu. Bisa membuat kelas juga di sini, sama seperti di Google Classroom ada kelasnya. Namun karena saya punya kelas di Google Classroom, jadi biasanya saya transfer kelasnya ke sini. Nah, yang tadi itu mengeksplor ya Bapak Ibu, ini mengeksplor tadi sudah mencari, kemudian di sini perpustakaan. Nah, perpustakaan ini adalah kuis atau presentasi yang Bapak Ibu buat atau pernah mainkan. Nah, ini ketika saya tadi mengambil program linier, berarti ini udah masuk nih ke perpustakaan saya. Gitu. Namun memang ini masih punya orang lain karena orang lain yang membuat. Tetapi kan saya sudah memainkannya. Ini nanti di sini. Kemudian untuk yang lainnya lagi, apabila Bapak Ibu membuat atau apa, ini nanti semuanya kumpul di library seperti ini. Kemudian di sini ada laporan, ya. Nah, ini laporan yang tadi program linier. Untuk total partisipannya itu ada 13. Kemudian akurasinya itu 9%. Nah, karena belum ada kelas, jadi masih kosong kelasnya di sini kodenya. Kemudian assign praktisnya udah ada di sini ya. Pernah dimainkan live. Oke, kemudian di sini kelas. Nah, oke. Ini Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini, ketik create kelas, membuat kelas di sini. Nah, buat kelasnya apa?
Misalnya saya kelasnya School Trainer Quizzes. Nah, ini untuk simbolnya boleh dipilih warnanya sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu, kode kelasnya. Misalkan saya pilih, karena saya suka warna biru, saya pilih biru. Oke, nah ini sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk join kelas di sini. Ini copy saja. Iya Mas, ada beberapa. Iya benar. Dan saya kirim di chat. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke kelasnya. Ada kan sudah masuk? Ini masih belum masuk nih. Coba Bapak Ibu masuk. Atau Bapak Ibu boleh juga meng-add-nya. Yang dimasukkan emailnya siapa Pak Jajang? Bapak diklik, kemudian tekan ini Pak. Kode kelasnya. Ini ada kode kelasnya. Di layar. Klik link yang tadi saya. Iya, ini sudah di halaman A-nya nih Pak. Yang mau join kelas itu ada email orang tua atau wali. Maksudnya? Email Bapak aja dimasukin. Email kita aja. Email Bapak. Yang saya cek udah ada Pak. Belum. Sudah ngisi ya Ibu ya? Masih kosong. Oke. Nah, link ini Bapak Ibu di sini masih berlaku selama 14 hari. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kirim kelasnya itu bisa 14 hari mereka masih bisa masuk ke kelas. Dengan catatan ini ada kode kelasnya. Jadi, nah syaratnya Bapak Ibu harus punya kuisis juga sebagai murid. Nah, kemudian itu yang pertama yang membuat kelas ya, membuat kelas di kuisis. Nah, kalau yang sering saya lakukan adalah saya mengimportnya saja dari Google Classroom. Jadi misalnya, nah misalnya saya masukkan ini kelas saya dari Google Classroom. Nah, ini udah masuk nih. School Trainer Quizzes. Udah pada masuk yang tadi ya. Nah, ini saya coba mengimport. Saya mau pilih mana nih? Dari, kebetulan kan saya banyak kelasnya ya. Ada ruang kelas, ini kebetulan ruang-ruang ini adalah pada saat melakukan kegiatan PAS kemarin. Kita tinggal klik saja Bapak Ibu. Misalnya saya klik yang ruang 1.
ya, di checklist. Nah, otomatis nanti ruang satu ini akan menjadi kelas. Sebentar. Nah, ini yang tadi udah masuk nih. Pak Kadek udah, Pak Johan udah. Oke, di sini kan ada required parent on guardian email address. Apakah nanti mau memasukkan email orang tua di situ atau tidak? Jadi tidak perlu di checklist nanti di sini. Ini langsung next. Oke, sekarang ini assign. Di sini nanti ada kelas import sukses. Nah, di importnya sudah sukses yang dari Google Classroom. Apakah nanti mau bermain games atau hanya lihat kelas saja? Itu saya pilih lihat kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sudah ada 2 kelas yang tadi School Trainer Quizzes ini sudah pada masuk ya, yang join. Ada Pak Kadek, ada Pak Johan, ada Ilmanul Yakin. Nah, ini sudah masuk semuanya. Kemudian yang saya import dari Google Classroom juga ini sudah ada 38 siswa sudah masuk. Seperti ini. Ini cara mengimport kelas. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di sini kan sudah ada kelasnya, tinggal memberikan tugasnya saja lewat Google Classroom. Nanti akan muncul di sini kuis yang dilakukan di Google Classroom. Oke, ini kelas. Kemudian untuk setting akun Bapak Ibu ya. Mungkin apabila ada yang mau di setting. Nah, bahasa seperti tadi, karena saya menggunakan bahasa Inggris, otomatis nanti di sininya bahasa Inggris ya di Google-nya. Tapi kalau untuk yang menggunakan bahasa Indonesia, otomatis nanti ini bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi, saya coba rubah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini buat. Mungkin tadi pertanyaan Pak Kadek, di sini buat, sama kan Pak sekarang? Iya. Tampilannya sama ya. Ada pengaturan ada. Oke. Kemudian nanti di sini, nah ini ada meme ya. Ada meme Bapak Ibu bisa juga membuat meme di sini. Nanti diklik. Nah, misalnya sebelum itu silakan Bapak Ibu berfoto dulu, misalnya foto good job gitu. Nanti berikan apresiasi kepada siswanya menggunakan foto-foto kita. Gitu ya. Nanti namanya juga boleh diketik apa gitu, misalnya di sini. Good job misalnya seperti itu ya. Boleh. Nanti akan masuk ke pilihan meme yang akan digunakan pada saat Bapak Ibu membuat kuisis. Nah, ini buat koleksi juga. Koleksi kalau Bapak Ibu mau mengkoleksi nanti dimasukkan ke sini. Kemudian ini ada profil. Nah, silakan profil Bapak Ibu, mungkin fotonya nanti di sini diedit, itu boleh. Tidak, yang ini habis batu.
Oke. Nah, oke baik Bapak Ibu, mungkin pengenalan untuk kali ini cukup sampai pengenalan kuisis. Nanti besok kita akan mencoba membuat kuis, ya, mencoba membuat kuis dan melakukannya. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu hanya memainkan kuis, membuat akun sampai dengan memainkan kuis. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada yang masih bingung dalam membuat? Jadi untuk malam hari ini nanti saya akan minta Bapak Ibu mengumpulkan screenshot Bapak Ibu sudah membuat kuis. Kemudian juga saya akan meminta screenshot Bapak Ibu sudah membagikan kuis kepada teman-teman Bapak Ibu. Mungkin boleh ke teman-teman yang ada di grup WhatsApp ya, teman-teman yang melakukan pelatihan ini, atau juga boleh ke siswanya, ya. Jadi tugasnya adalah membuat akun, kemudian mengirim atau memainkan kuis sesuai dengan subjek Bapak Ibu di sekolah. Seperti itu untuk hari ini. Besok kita akan membuat kuis. Dan besoknya akan membuat presentasi interaktif. Batas ngumpulinnya sampai kapan, Pak? Oke, nanti saya akan kasih batasnya. Insya Allah tidak buru-buru ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lebih cepat, lebih baik, biasanya di sini ada nih, Bu Winda nih termasuk yang rajin ya, langsung mengumpulkan. Dan pakai HP, jadi agak ribet, Pak. Boleh Pak, kan tadi saya sampaikan bahwa kuisis bisa digunakan di handphone ya. Nah, karena kan Bapak Ibu juga bisa membuat akun di handphone ya, itu boleh di screenshot saja bukti Bapak Ibu sudah membuat akun. HP boleh di screenshot. Kemudian Bapak Ibu langsung mainkan kuis. Misalnya langsung memainkan kuis dengan mengirim kuis yang Bapak Ibu, subjek yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah, kirim saja ke Bapak Ibu yang ada di grup misalnya. Nah, itu bukti kalau Bapak Ibu sudah memainkan kuis. Nah, itu juga boleh di screenshot. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Mohon maaf, Pak, masih bingung, belum bisa buat. Nggak apa-apa, nanti dilihat. Masih bingung. Tadi terlambat tadi buat akunnya yang tadi masuk di kuisnya. Ya, buat akun mudah Pak, hanya kurang dari 30 detik itu sudah langsung jadi. Nanti Bapak bisa lihat lagi rekamannya Pak. Kebetulan ini direkam. Jadi iya, oke, makasih banyak Pak bantuannya Pak. Makasih banyak Pak. Boleh lihat rekamannya. Bapak hanya sebetulnya Bapak hanya mengklik, Bapak masuk ke quizizz.com, kemudian Bapak klik sign up, kemudian Bapak masukkan email Bapak, klik, udah langsung jadi Pak akunnya. Oh, masuk di quiz.com admin. Ya. Baru? Nggak usah ada adminnya Pak. Quiz, nanti otomatis adminnya pasti akan muncul sih. Quizizz.com. Nah, setelah quiz.com udah muncul, kemudian ada sign up. Save up. Iya, ada sign up, ketik sign up. Klik sign up. Oke, sudah Pak. Nah, klik sign up, masukkan email Bapak atau Bapak masuk menggunakan Google. Oke, kalau sudah diklik emailnya, diklik Pak. Ya, oke, sudah next Pak. Ya, oke. Nah, itu otomatis Bapak langsung punya akun.
Iya nggak? Ya, kalau sudah masuk Pak, itu ada 3 pilihannya Pak. Oke, ada sekolah, Ada sekolah, ada ada bisnis, bisnis, ada personal. personal. Nah, kan sebetulnya kalau sekolah itu kan sekolah yang punya ya Pak ya. Sekolah Iya. punya, terus nanti kan ada guru-gurunya gitu kan. Jadi kayak semacam di sekolah sih gitu. Cuman jadi kayak itu semuanya Iya, ditanggung pilih. sama sekolah. Jadi Bapak pilih yang personal aja. Oh, personal aja Pak. Iya. Dulu. Tadi ku pilih Sekolah sekolah. nggak apa-apa sih Pak. Tulang aja. Mm-mm. Tulang aja Pak ya. Tunggu, Pak. Nggak apa-apa Pak kalau emang itu. Tunggu sebentar ya Pak ya. Ini soal jaringan juga di sini. Oh, pilihan aja Pak. Personal Pak. Iya. Oke. Baru kasih nama. Ya. Ya. Baru di bawahnya Pak les nama lagi. Biar nama baru les nama. Iya. Itu saja bisa berulang lagi. Jadi itu nama depan, nama belakang kan? Oh iya. Bisa aja itu. Ya oke. Baru paspornya Pak. Ayo oke. Oke. Nanti rekamannya Bapak boleh lihat ya Pak ya. Oke. Nah, dan terlambat tadi Pak jadi soal jaringan tadi. Iya betul. Nggak apa-apa Pak. Emang jaringan kadang suka tidak Oh iya bersahabat. sudah masuk Pak. Iya. Sudah ya Pak ya. Oke. Iya. Itu ya Bapak Ibu untuk tugas kali ini tugasnya hanya Bapak Ibu screenshot kalau Bapak Ibu sudah membuat akun. Nanti silakan Bapak Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kantong tugasnya saya akan siapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga screenshot Bapak Ibu sudah memainkan kuis. Kuisnya live ya Bapak Ibu, live. Kuisnya live. Jadi di screenshot pada saat live. Boleh Bapak Ibu bersama teman-teman yang ada di grup, boleh saling support lah ya. Kirim kuis ini tolong bantu gitu seperti itu. Jadi nanti di grupnya juga ramai. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk pertemuan hari ini? Dicolek sama jari kamu. Terus Ada rekamannya Pak Jajangnya. Ada. Soalnya saya tadi agak sedikit tidak fokus di cara memainkan kuis itu. Nanti saya nonton rekamannya aja lagi. Ya, boleh Pak. udah lama nggak ke sekolah. Oh iya Bapak Ibu, nanti untuk kegiatan ini kalau seandainya memang Bapak Ibu berhalangan, itu nanti kan ada rekamannya, boleh melihat rekamannya. Yang terpenting Bapak Ibu nanti absen, jangan lupa. Kemudian selesaikan tugas-tugasnya. Yang selesai tugas duluan biasanya nanti akan mendapatkan sertifikat lebih cepat. Nah, untuk sertifikat itu bukan seperti biasanya, bukan saya yang memberikan, nanti akan diberikan langsung oleh pihak Quizizz. Seperti itu. Dan nanti akan ada link yang harus Bapak Ibu isi untuk kegiatan kita ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga untuk absen pada hari ini. Tuh, Bu Sri sudah kirim. Kenapa, Bu? Untuk absensi sudah saya berikan di Google Classroom, juga di deskripsi WhatsApp. Jadi silakan nanti diisi saja absen. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh iya. Mohon maaf ya Pak, ini yang baru belajar juga masuk di kelas. Gimana Pak? Baru ini coba masuk di kelas. Oh iya, iya Pak, nggak apa-apa. Oh kalau sudah masuk di kelas, langsung di itu classroom. Bapak masuk WhatsApp ya? Iya. Nanti di atas kelas itu di deskripsi itu kan ada link Google Classroom.
Kemudian ada daftar hadir, ada jadwal, dilihat aja di situ, Pak. Nanti kalau misalnya mau masuk Google Classroom, tinggal diklik yang link Google Classroom. Oh iya. Nah, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Lina, ada yang mau ditanyakan Bu Lina? Sementara tidak ada, Pak. Ini lagi mencoba. Alhamdulillah. Ya. Memang ini sengaja saya buat tidak terlalu rumit dulu Bapak Ibu, karena biar Bapak Ibu memahami dulu. Dan untuk buku panduannya nanti saya akan berikan ya. Nanti saya akan berikan di Google Classroom dan juga di deskripsi untuk buku panduannya menggunakan Quizzes. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti saya bisa tutup untuk kegiatan pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Senang sekali Bapak Ibu, saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Selamat beristirahat. Iya, Bapak Ibu selamat beristirahat ya. Terima kasih ilmunya hari ini, Bapak. Sama-sama, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, izin keluar, Bapak ya. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf. Kita foto dulu, saya lupa nih. Oh ya. Boleh dibuka, Bapak Ibu? Iya, saya lupa. Oke. Pak Ahmad kemana nih Pak Ahmad? Ada belakang Pak Ahmad Ali Husnan. Oh ada ininya doang. Oh ini apa namanya? Bocor. Saya pakai layar hijau Pak, jadi saya nggak bocor. Oke, sebentar. Silakan Bapak Ibu dibuka. Nanti Sudah? untuk background-nya dipakai ya, untuk besok saya berharap besok udah dipakai semua ya background-nya. Oke, saya screenshot. Siap. Maaf, Pak, saya nggak support, Pak. Ah? Laptopnya nggak support kasih itu background. Oh, bisa sebetulnya Bu. Nanti besok saya coba ini ya. Saya coba pandu. Saya pakai handphone soalnya ini nggak buka ini laptop petir. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau yang handphone nggak apa-apa, tapi kalau yang laptop saya yang bisa dibuka. Sebenarnya handphone juga bisa, tapi ada beberapa yang tidak support. Nggak apa-apa. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Oke, satu kali lagi. Oke, baik. Ini saya juga menggunakan dua handphone yang satunya agak lemah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan daun sirih dan garam dikenal sebagai antibakteri alami. Jeruk nipis dikenal untuk sensasi segar. Kombinasi yang unik untuk mulut dan bakat segar terlindung dari bakteri. Bahan alami pilihan terpercaya dan keluarga. Coba pulang ya, waktu pertama kali masak bareng ibu pakai kecap segar, kental dan gurihnya selalu tak dilupakan. Ini kamu masakan ibu. Kenalkan cintanya, kebanggaan keluarga Indonesia.
Ada yang baru nih, sosis Nice rasa otak-otak. Rasanya enak, gurih-gurih kenyal, rasa otak-otaknya. Buruan cobain, sosis Nice rasa otak-otak. Ekonomi tawar listrik. Lima kali lebih bersih.